Perkenalkan, nama saya Rifli Stefani, mahasiswa aktif psikologi Unima dengan NIM 21101117 angkatan 21. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang neuroscience kognitif dan memori. Yang pertama yaitu neuroscience kognitif. Konsep neuroscience kognitif yaitu bidang studi yang mempelajari tentang otak atau struktur otak, sistem saraf, pemrosesan kognitif, dan akhirnya pada perilaku. Kemudian kasus Pinehas GG. Dalam catatan historis, GG adalah seorang mandor untuk kru yang bekerja di rel kereta api Cavendish, Vermont. Kemudian pada tanggal 13 September 1848, saat sedang bekerja, ia mengalami kecelakaan. Saat itu ia menggunakan besi runcing untuk mengemas bubuk peledak ke dalam lubang. Namun bubuk itu justru meledak terlalu cepat, melesatkan melalui tengkoraknya. Ia mengalami buta di mata bagian kiri. Namun tidak kehilangan kesadaran sehingga mampu mengunjungi dokter tidak lama kemudian. Semasa hidupnya, GG menjadi pasien yang paling terkenal di neuroscience, dan ia merupakan orang pertama yang menunjukkan kepada para ahli medis kaitan antara trauma otak dan perubahan kepribadian. Akibat cedera yang dialami GG, banyak penemuan baru terkait neuroscience bermunculan. Kasus GG ini kemudian memberikan pengaruh yang luar biasa pada pengetahuan perubahan spesifik yang diamati dalam perilakunya, memunculkan informasi tentang fungsi otak dan gagasan tentang fungsi-fungsi tertentu yang terkait di area otak yang lebih spesifik. Singkat cerita, walaupun GG selamat, kehidupan GG berubah drastis setelah kecelakaan. Menurut teman-temannya, ia bukanlah GG yang mereka kenal sebelumnya. Pria berusia 25 tahun tersebut menjadi sangat sensitif, mudah emosi, dan tidak dapat berpikir jernih. Ia tidak dapat mengambil keputusan yang benar dan selalu mengucapkan kata-kata kasar. Akibatnya, perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya menolak untuk menerimanya kembali. GG pun kemudian bekerja di tempat lain menjadi pelatih dan peternak kuda, dan ia pun meninggal pada Mei 1860 pada usianya yang ke-36 tahun setelah mengalami kejang-kejang. Adapun metode-metode dalam meneliti perilaku otak manusia terbagi atas 8, yaitu yang pertama metode eksperimental, kemudian yang kedua metode observasi ilmiah, kemudian yang ketiga metode biografi, yang keempat metode wawancara, yang kelima metode angket, yang keenam pemeriksaan psikologis, yang ketujuh metode analisa karya, dan yang kedelapan metode statistik. Adapun bagian-bagian otak yang mempengaruhi psikologis manusia seperti emosi, insting, perilaku, dan sebagainya, yaitu terdapat dalam sistem limbik atau hipokampus, amigdala, dan septum. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu memori. Definisi memori merupakan salah satu bagian dari fungsi kognitif sehingga sangat penting dalam proses belajar. Individu yang memiliki fungsi memori yang baik, maka pada umumnya memiliki kemampuan belajar yang baik pula. Adapun jenis-jenis memori terbagi atas 3 bagian, yaitu memori sensoris, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Yang pertama yaitu memori sensoris, di mana penyimpanan informasi yang diperoleh dari panca indera. Kemudian memori jangka pendek yaitu proses penyimpanan memori secara sementara. Kemudian memori jangka panjang, proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Adapun proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensori dan dikirim ke otak.
Kemudian otak mempersepsikan informasi tersebut, kemudian disimpan kepada memori jangka pendek atau waktu yang sebentar, sekitar 1 menit. Kemudian memori jangka pendek ini diubah menjadi ke memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Adapun teknik-teknik dalam mengingat terbagi atas 5 bagian. Yang pertama itu membaca berulang kali atau melakukan pengulangan. Kemudian menulis informasi atau catatan yang penting. Yang ketiga, hindari distraksi. Yang keempat, meminta teman untuk menguji kita. Kemudian yang kelima, membuat mind map. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi memori yaitu terbagi atas 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal ini berupa minat atau motivasi, sedangkan faktor eksternal berupa keadaan sekitar, kondisi lingkungan fisik di mana kita berada. Kemudian sifat individu manusia seperti pelupa atau ceroboh, kemudian usia. Itulah pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.